Bung Karno tuh insinyur teknik sipil, tapi lihat tuh dia jadi pemimpin politik, dia bicara ekonomi. Oke. Jadi jangan habis di bidang kita aja. Jadi ulama-ulama dulu dia menguasai. Apalagi kalau cuma teknik elektro ke teknik elektronik sama-sama teknik gitu ya, teknik elektro ke mekanikal, teknik elektro masih deket tuh. Jadi makanya kita harus belajar. Aku tak pelajari semua tuh. Kamu ngirim foto itu tak pelajari tuh SC30, SC35 itu apa? Meeting itu tak ada Pak. Maksudnya apa sih? Ini pasti ada gunanya nanti gitu. Sedangkannya itu menambah pengetahuan kita. Berikutnya kan, ini kesempatan luar biasa loh sampai di titik ini. Sampai lulus tahun berapa? Kemarin. Langsung proyek IKN. Ini proyek istilahnya levelnya itu diamond Pak ya. Proyek istilahnya kalau klub tuh Real Madrid tuh. Harusnya kalau fresh graduate tuh di proyek abal-abal dulu lah. Aku ngalami tuh proyek abal-abal 2 tahun tuh. 3 tahun Pak ya. Proyek abal-abal dulu. Ini udah proyek sorotan loh, proyek nasional. Oke, Khalid dia bilang kamu bersyukur tuh. Ilmunya banyak ini. Kamu copy semua tuh RKS, ya kan, gambar-gambar. Ya Pak ya. Copy semua itu ilmu itu. Semuanya di copy. Terus namanya approval material, tak copy semua itu ilmu mahal itu. Nanti karena ini kan apa? Setelah ini nggak ada bangunan yang lebih besar dari ini. Kan Istana Presiden Kebun Hotel 234 kan bangunan inti kan, setelahnya kan pasti lebih skalanya lebih kecil lagi. Nah, patokannya ini gitu. Kalau kita sudah clear di sini, kita lolos, kita lulus, alumninya proyek ini pasti matang gitu. Istilahnya alumni Real Madrid tuh menjemata dia mau pindah kemana aja Pak ya, misalnya gitu. Jadi kalau kalau ulama tuh dulu ilmuwan ya. Ulama tuh dulu lintas bidang. Kita aja yang ngotak-ngotakin kan. Makanya anak teknik jadi nggak tahu ekonomi, anak teknik jadi nggak tahu hukum. Padahal itu harusnya kita harus baca juga, harus tahu lah minimal. Karena kita nggak bisa lepas dari itu. Kalau ilmuwan sekarang nggak kayak dulu. Ya, semakin doktor semakin spesifik kan. Jadi kita punya pandangan utuh general bangunan, tapi khususnya sesuai dengan bidang kita. Kalau sejarawan gimana sejarawan? Sejarah itu bidang yang ada lagi. Sejarah itu kan mempelajari kisah masa lalu ya kan, untuk diambil pelajarannya supaya kita bisa lebih bijaksana lagi dalam ke depan gitu. Sejarah itu kan sebenarnya bisa terulang dalam seseorang atau organisasi atau bangsa, itu biasanya terulang, tinggal kita memahami ciri-cirinya aja gitu. Karena pasti terulang, karena watak manusia kan nggak berubah sebenarnya, kayak gitu-gitu aja. Sebenarnya kita perlu ini kan momen, orang dan tempat tuh, ya kan, tanggal berapa, tahun berapa, siapa yang melaksanakan, tempatnya di mana gitu, bagaimana, itu aja. Kalau kita sudah gitu. Kalau sejarah leluhur kita dulu maju nggak? Oh maju sekali. Itu kapal Nabino yang ditemukan itu kan bahannya kayu jati. Kayu jati itu cuma ada di Jawa. Jadi sebenarnya Nabino itu ada di mana? Iya. Bikinnya di mana itu? Itu udah disepakati loh bro. Kapal yang reruntuhan kapalnya Nabino, kapal Noah, itu bahannya kayu jati. Kayu jati ada di mana? Di Arab ada kayu jati. Kan dulu kita satu daratan Pak, karena ada banjir besar, bisa jadi ngambilnya ke sini, bisa jadi, ya kan Pak? Dari mana kayu jati itu? Yang reruntuhan kapal-kapal di Bukit Tursina itu, bukit apa tuh namanya? Itu kayu jati. Di prediksi itu kapalnya Nabi Nuh, kayu jati itu. Dari mana kayu jati? Kalau leluhur kita dulu maju, kita bisa jadi maju lagi nggak ke depan? Seharusnya, termasuk Ibnu Barkia, yang apa namanya, ilmuwannya zaman Nabi Sulaiman. Waktu itu Asif bin Barkia. Ibnu Barkia. Dulu Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasana atau Balkis itu dari Sabak itu Palestina. Sabak itu di mana ya? Yaman ke mana? Ke kerajaan Sulaiman yang di Palestina. Itu kalau naik pesawat sekarang tuh 6 jam katanya. 6 jam itu berarti kan jauh.
dari Jakarta ke Papua itu, ya kan? Nabi Sulaiman nanya, siapa yang bisa memindahkan istana Batu Balkis? Jin Ifrit berdiri, ya kan? Saya mampu memindahkan sebelum Anda berdiri. Mintar minkum apa namanya? Ayat tanda minkum tarfuk. Sebelum Anda berdiri, berarti berapa detik itu? Berapa menit? Berapa detik lah? Sebelum berdiri udah sampai katanya. Ya. Katanya Lalu berbicaralah seseorang yang diberi ahli kitab. Nggak disebut tuh namanya, tapi ada di kisah yang lain. Jadi di Al-Quran nggak disebut tuh Asif bin Barkia. itulah Asif bin Barkia. Ada yang Kita bilang harus menurut di kitab lain, kitabnya Ibnu Katsir, Bidayah wa Nihayah atau kitab yang lain gitu. Namanya Asif bin Barkia. Sudah terkonfirmasi. Manusia ini bukan jin. Manusia ya, bukan manusia bukan jin. bahkan ada yang bilang Asif itu orang Indonesia. Nah, kalau itu nggak tahu lah. Asif bin Barkia. Kalau namanya Joko ya Bambang. Kalau Sulaiman ada yang bilang juga orang Nusantara. Karena Su. Nggak tahu kalau itu. Ya terus lanjut. Sulaiman tuh bahasa Arabnya gimana? Nulis bahasa Arabnya. Sulaiman. Apa ada Sulaiman? Sin, lam, Ya. iya, mim, Domah ya. Nah, si Asif bin Barkia bilang, saya bisa memindahkan singgasana itu sebelum mata Anda berkedip. Jadi Nabi Sulaiman tuh berkedip gitu, buka lagi matanya sudah sampai Udah itu. pindah ya. Nah, udah sampai. Ini tuh fisik loh. Bayangkan zaman dulu nggak perlu pakai kargo ya kan, nggak perlu pakai pesawat, bisa mindahin itu barang tuh fisik, bukan cuma data loh. Kita ini sekarang cuma data kan, ngirim gambar misalnya lewat HP, kan cuma data, foto, video, barang kan belum. Barang perlu waktu kan, kamu ngirim barang kamu dari Jakarta itu material approval berapa minggu. Ini kan barang, ini kursi ini kan barang loh. Lewat mana dia coba? Waktu itu sudah ada ilmunya Asif bin Barkia itu. Berarti kan kita mundur kalau ilmu itu putus. Iya. Harusnya kan turun temu kalau ada itu ilmu itu masih ada. Nggak perlu itu JNT ini. Mau ngirim masing-masing, tapi kan memang nggak semua karena dibilang di Quran itu seseorang yang diberi hikmah dari kitab. Nggak tahu ilmu dari mana. Apakah itu hanya spiritual? Pasti ilmu material juga, ilmu fisik juga, ya kan? Bukan cuma ilmu spiritual loh. Kalau spiritual, masa cuma spiritual doang atau cuma baca doa, ya nggak tahu. Tapi tentu sudah sampai sana. Tapi ini fisik kok, bisa dibuktikan loh. Maksudnya fisik ini logis gitu, barang-barangnya ada. Ketika waktu Bilqis datang, dilihat ini kok mirip singgasana saya ya, dipegang. Memang singgasana dia. Gimana ceritanya bisa sampai? Nah, berarti kan zaman dulu ilmunya sudah lebih tinggi dari kita. Malah ada yang bilang Borobudur buatan Sulaiman. Wah, itu. Katanya Sabah itu juga kan banyak di Wonosobo itu katanya. Sulaiman, Soeharto, Sudirman, Sujai, kan pakai su semua. Sudoyono, Sujai, Soeharto, Sulaiman, pakai su semua. Itu katanya itu orang Nusantara itu jadi. Sujai. Begitu. Kira-kira begitu, Pak Sabah. Terima kasih. Terus.